Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Liridallah wa li syafaati Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ali irsihi al-hadrati jami'i syaikhina wa masyaykhina wa nakhusu khasatan muassis wa masyayikhina hadratul ulama wa jami'i masyayikh ma'had Manba'il Futuh wa jami'i asatidina wa ustadatina minal ahya wal amwat khusus khasatan Syekh Ahmad Bashir Al-Qudus la hadrati ya syekhina Maimun Zubair bin Dahlan la hadrati Syekh Abdul Hanan Hisham Syekh Fathur Rahman Mizan la hadrati Syekh Zainul Arifin Mizan la hadrati Kiai Muslih Abdur Rahim la hadrati Kiai Haji Masuti Kastam wa jami'i asatidina wa nakhusu khasatan sahibu Mawaidil Usfuriyah Syekh Muhammad bin Abi Bakar nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Monggo diawali dengan maula tabarukan sholawat dulu. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawlim minal ahwali muqtahimi ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan ngaji gawe sangune urip lan mati tur mengisi bulan Ramadan tahun ini. Semoga ini tercatat sebagai amal-amal kita, amal-amal penolong kita, sebagaimana penolong manuk kecil al-usfur menjadi penolong Abdullah bin Umar. Amin ya rabbal alamin. Setelah kemarin bercerita tentang tema topiknya, hadis yang keempat adalah topik tentang Ilmu. Tentang pentingnya ilmu. Saking pentingnya ilmu itu ganjarane belajar ilmu 7.000 tahun, yang siang harinya puasa, malam harinya tahajud. Wangel iki nglakoni gitu. Kita dapat saripatinya itu ya ganjarannya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan al-hadisul khamisu. Al-hadisul khamisu utawi hadis al-khamisu kang kelima. Al-hadis kita membaca hadis dulu. Berharap dan yakin insyaallah Rasulullah hadir di hati-hati kita masing-masing. Hadis kelima adalah an Abi Dzarrin Al-Ghifari. Diceritakan dari Abi Dzarrin Al-Ghifari radhiyallahu an, muga-muga ngridoni Allahu sapa Allah taala anhu saking Abi Dzar. Annahu sesungguhnya Abi Dzarrin Al-Ghifari qala itu pernah berkata, dawuh sapa Abu Dzarrin Al-Ghifari, qultu ngomong ingsun, ya Rasulullah, alimni panjenengan ajarono ya Rasulullah ni ing ingsun, beritahu ya Rasulullah ni ing ingsun amalan ing satu amal yuqarribu kang iso marekno bisa mendekatkan apa amal ni ing ingsun
ilal jannati maring swarga atau surga. Ceritanya suatu saat Abu Dzar Al-Ghifari ini, salah satu sahabat Rasulullah, ini berkata menghadap ke Rasulullah dan beliau dawuh, "Ya Rasulullah, ajari aku satu amal saja yang bisa mendekatkan ku ke surga. Wa yubaidu yang lan ngadoake apa amal ni ingsun minan nari saking neraka." Abu Dzar ini mungkin sahabat dulu itu unik-unik. Jadi sowan Rasulullah itu ya pengen belajar, nggak pengen mengadukan ini, rata-rata belajar ingin selamat, ini diantaranya ingin selamat dari api neraka dan dimasukkan surga. Qala maka menjawab dawuh sapa Rasulullah, idza amilta sayyi'atan, ing dalem nalikane amilta ngelakoni sira sayyi'atan ing kejelekan, ketika kau setelah melakukan atau pas melakukan kejelekan, bisa maksiat, bisa naudzubillah ya, kejelekan lah intinya. Maka dawuhnya Rasulullah, fa'at bi mongko ngatutno sira, nempeli ha ing sayyi'ah hasanatan ing kebagusan. Dawuhnya Rasulullah menjawab ke Abu Dzar Al-Ghifari. Jadi ceritanya banyak hadis itu seringkali diriwayatkan oleh orang-orang yang ya nekat kayak gini itu. Ada Arabi, ada orang banyak. Malah hadis-hadis yang yang musalsal, artinya kuat gitu ya, sahih, itu ketika sebab dawuhnya Rasulullah menjawab Arabi, orang desa atau orang yang ya enggak orang sekolahan lah, orang pinter ceritanya. Rasulullah malah dawuh dan banyak yang mengetahui, sehingga karena banyak mengetahui, hikmahnya adalah hadis itu banyak yang menceritakan, enggak dhaif. Jadi bukan hadis ahad, hadis yang diceritakan hanya satu orang saja. Nah, sama Abu Dzar Al-Ghifari ini datang ke Rasulullah. Dan Rasulullah itu biasanya di hadis-hadis, kenapa banyak hadis itu, ada orang tanya, "Ya Rasulullah, aku kei amalan ono sing kei maca Al-Qur'an. Ya Rasulullah, aku ajarono apa gitu ya." Nah, ada yang dijawab Rasulullah, "Wis apik karo bapak ibumu." Ada begitulah. Kali ini kita disajikan oleh Syekh Abu Bakar, sahibul kitab, muallif kitab ini, tentang hadis yang sebagai jawaban Rasulullah ke Abu Dzar Al-Ghifari tentang amalan-amalan yang bisa mendekatkan ke surga dan menjauhkan dari neraka. Jawabannya Rasulullah ternyata ya simpel tapi ya rada abot. Tapi insya Allah hadis-hadis yang ada di kitab ini itu hadis-hadis yang sebagaimana saya sampaikan di awal-awal, ini menjadi hadis atau kitab kabar gembira bagi kita yang masih compang-camping noto ati, noto urip, noto sangune mati. Jadi hadis ini hadis kabar gembira, nggak ada hadis yang kenceng-kenceng itu, insya Allah nggak ada, dipilihkan. Memang ini penting, banyak yang di saat banyak yang dakwah itu selalu menyudutkan, dakwah selalu meden-medeni gitu ya. Nah, ini hadis dan kitab Suriah ini alhamdulillah saya teringat sempat ngaji ini dulu di pesantren beberapa kali, dan wah ini pas ini. Bukankah saya juga masih compang-camping gitu ya. Oke, selanjutnya jawaban Rasulullah ternyata yang amal yang bisa mendekatkan kepada surga dan menjauhkan dari neraka adalah ketika kita melakukan kejelekan, kemaksiatan, kejelekan, maka tambahi atau susuli dengan kebaikan. Artinya enggak hanya jelek saja gitu. Rasulullah simpel ini. Nah, ini bagi kita muhasabah sendiri, melihat diri sendiri masing-masing, enggak usah melihat yang lain.
Ini kalau emang cocok dengan ini ya dilakukan saja. Wong hadis kok. Yang kemarin kan enak-enak ya. Hadisnya enak. Waduh, gitu saja kok sama kayak haji sempurna. Ini saja kok sama kayak puasa, padahal kita puasa itu juga ini Ramadan aja wes bawaannya lemes gitu ya. Nah. Ya Allahumma Muhammad. Oke, selanjutnya qala dawuh sapa Abu Dzarrin. Qultu ngucap ingsun, kata Abu Dzarrin. Aminal hasanati qaulu la ilaha illallah. Nah, Abu Dzarrin ini bertanya lagi. Aminal hasanati apa to iku setengah saking kebaikan qaulu la ilaha illallah utawi ucapan la ilaha illallah. Jadi jawab Abu Dzarrin menimpali dengan pertanyaan. Katanya tadi Rasulullah kalau kita melakukan kejelekan maka barengilah atau susulilah dengan kebaikan. Ibaratnya semacam tobat gitu ya. Ditanya lagi, apakah ucapan kata-kata la ilaha illallah itu salah satu contoh kebaikan gitu. Nah, pikirnya Abu Dzarrin mungkin kalau kita mungkin aku nek mari salah tak ngucap la ilaha illallah gitu kira-kira. Terus kemudian qala dawuh jawab malih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na'am. Iya. Ya ahsanul hasanat. Nah, bahkan ditimbali lagi sama Rasulullah. Ya utawi qaulu la ilaha illallah, ucapan la ilaha illallah, ahsanul hasanati itu kebaikan yang paling bagus. La ilaha illallah itu. Nah, ini penting, enggak usah remehin. Kadang ada cerita lagi wali-wali Allah itu dipikir tahlil itu kalau tahlil itu la ilaha illallah. Ini la ilaha illallah artinya tahlil. Nah, yang cerita kayak tahlil seperti biasanya itu ya tradisi tahlil itu isinya ya macam-macam. Tapi intinya tahlil itu adalah la ilaha illallah. Andai kan misalnya ngumpul tasbih dan yang lain enggak ada tahlil, ya enggak sah namanya tahlil. Tahlil itu ya la ilaha illallah atau hailalah itu. Nah, ingat ya, ini kita terima saja hadis ini. Hadis yang insya Allah menjadi kabar gembira bagi kita semua yang masih bawaannya malas untuk ibadah. Namanya kita itu kan nggak mungkin lepas dari kesalahan. Pas salah, mari ngrasani gitu ya, la ilaha illallah gitu. Mari ngrasani tonggone la ilaha illallah gitu ya. Nah, tapi memang kalau bolak-balik gitu, memang sulit dong manusia kok gimana. Nah, tapi ya yang penting ada kemarin dulu ada tidak merasa benar, tidak merasa seperti hadis sebelumnya. Yang ketiga adalah hadis yang tentang hanya mengandalkan amal, ternyata yang selamat adalah mengandalkan takut kepada Allah. Yang lain mengandalkan amal, nyalahno liyane. Semoga kita bisa mengamalkan ini. Oke, selanjutnya wa ala hadza hikayatun wa ala hadza iklan iku tetep ing atase ikilah hadis hikayatun utawi cerita. Lah, terkait hadis ini ada cerita. Ceritanya begini. Anna rajulan kana waqifan bi Arafatin wa fi yadihi sab'atu ahjarin. Anna rajulan sesungguhnya ada seseorang laki-laki. Kana iku ono apa rajul, ono iku waqifan sedang wukuf. Wukuf itu artinya ya berdiam diri, tapi ini wukuf yang di Arafatin di Arafah, atau ini jamak biasanya bi Arafata, di Arafatin di Arafah. Jadi ada orang yang sedang wukuf di Arafah. Ini wukuf di Arafah ini salah satu rukun haji. Kalau nggak ada wukuf di Arafah ini haji bisa berkali-kali, nggak hanya di bulan haji. Karena wukuf di Arafah itu hanya boleh di Dzulhijjah, 10 Dzulhijjah itu. Andai kan nggak ada ini itu haji itu tiap tahun itu, tiap bulan haji itu. Nah, karena makanya di wukuf Arafah ini mau jenis haji apa, haji itu ada banyak macam-macam. Ada haji
ifrad, ada haji yang mendahulukan macam-macam kan, kloternya itulah. Intinya nanti semua kloter itu pada wukuf Arafah ini akan ngumpul. Karena ini menjadi syarat. Kalau nggak nggak menangi wukuf Arafah ya nggak sah nanti hajinya. Nah, ini ada orang laki-laki yang dulu sedang wukuf di Arafah. Wa fiyadihi lan iku tetep ing dalem tangane rajul mau, ada di tangannya rajul mau sab'atu ahjarin utawi 7 batu. Jadi pas wukuf si orang ini menggenggam di tangannya ada 7 batu. Nah, ini nanti 7 batu ini menjadi cerita titik yang di stabilo ini. Faqat asyhadu atau faqat isyhadu, ini salah ini. Hamzahnya di ini. Faqat isyhadu, maka sungguh isyhadu saksikanlah gitu. Ini kata ini bisa saya artikan gitu ya. Isyhadu saksikanlah. Anni sira kabeh, anni saking ingsun. Nah, ini ada di catatan kakinya ada nuskhoh yang lain, ada teks yang lain maksudnya. Ada asyhadu gitu ya. Kalau asyhadu berarti mungkin batu ini yang menyaksikan. Batu 7 tadi. Saksikanlah aku gitu. Inda rabbina, inda ngersane Allah. Bi anni sesungguhnya saya, saksikanlah sesungguhnya saya asyhadu alla ilaha illallah. Bi anni asyhadu nyekseni, bersaksi lahir batin ya. Saksikanlah ambek nggo batu. Sesungguhnya la ilaha ora ana pangeran iku maujud illallahu angin iku Allah. Tidak saksikanlah bahwasanya aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Disaksikan wa anna Muhammadan Rasulullah, dan sesungguhnya Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Itu saksinya. Jadi mau batu mari ngono maca syahadatain tadi itu. Jadi kon nyekseni batune tadi. Fanama kemudian ketiduran. Falama tidur ini mah. Fanama mongko tidur. Sapa rajul mau faro'a kemudian melihat sapa rajul fil manami ing dalem tidurnya. Kama yaro kaya oleh melihat ningali anakmu sapa wong sing turu. Ya sama kayak orang tidur itu. Ka'annal qiyamata, mimpinya begini, ka'annal qiyamata. Kaya suhune kiamat. Qad qomat iku teman-teman wis jumeneng, koma itu jumeneng atau sudah sungguh-sungguh sudah tiba. Jumeneng itu tiba. Nah, ini kata qad nyambung sama fi'il maudhi. Kalau di bahasa Arab itu artinya sungguh. Kalau qad nyambungnya sama fi'il mudhari artinya terkadang. Nah, ini makanya hal-hal yang begini kalau nggak mondok sulit, kalau nggak ngaji sulit. Langsung diartikan itu biasanya ustadz-ustadz yang keras-keras itu akhirnya ya karena salah satunya nggak tahu yang jilid-jilid begini. Kodoko mati sholat, sungguh telah tiba waktu sholat. Qad yakumu beda lagi nanti artinya. Monggo disambi. Sungguh telah dekat waktu kiamat. Mimpinya begitu. Wa annahu sesungguhnya rajul husiba itu dihisab. Fa wajabat mongko pasti atau tetap wajib lahu kedue maring rajul annaru sapa apa neraka. Jadi setelah mimpi kiamat telah tiba, rajul ini ternyata orang tadi yang tadi wukuf tadi membawa 7 batu ini dihisab, beliau dihisab. Jadi di mimpinya itu panjang dihisab. Hisabnya itu memastikan, hasil hisabnya memastikan bahwa menetapkan bahwa rajul tadi orang laki-laki tadi masuk neraka. Fa'akhodat mongko njukuk ngambil mengeksekusi hu ing rajul al malaikatu sapa malaikat. Kemudian karena catatan hisabnya ini neraka langsung diambil oleh malaikat dirinya. Falamma dzabu mongko kemudian
mongko nalikane tatkalane pergi bergegas apa para malaikat bihi kelawan gawa rajul. Dhahaba bi berarti membawa atau jaa bi. Jaa datang bi, ada huruf bi berarti membawa. Kemudian pergi membawa rajul ila babin nari untuk menuju pintu neraka. Faidan dumadaan bahasane pesantren kiai dulu. Faidan dumadaan apa mat bendunduk. Apa biasanya? Tiba gitu ya. Ternyata itu guyonnya kiai gitu dulu. Hajarun utawi watu, ono watu tiba-tiba ketika di pintu neraka. Iku mintil kal ahjari saking pira-pira mintil kal hajari saking batu-batu tadi, 7 tadi. Alqa nibake, iku nibake. Waktu mau melempar gitu ya, nibakno atau jatuh. Nafsahu awak dhewe ne jatuh sendiri gitu ya. Nah, batune neraka batunya. Ala babin nari ngatasi pintu neraka. Jadi ketika orang ini mau dibawa malaikat dieksekusi, dimasukkan neraka, terus ada batu jatuh di pintu neraka. Fajtama'at kemudian ngumpul rapat gitu sama kayak kita gitu ya. Ada kemarin ada maling lewat itu geruduk. Nah, fajtama'a itu kemudian ngumpul gitu. Fajtama'a itu. Fajtama'at mongko ngumpul apa malaikatu sapa malaikat. Sapa malaikatul adzabi sapa malaikat kang juru nyiksa azab. Ala raf'ihi ing atase raf'un itu ngangkat iso ngilangno, tapi ini namanya li raf'il hadasi, berarti artinya ngilangno hadas. Tapi ini ala raf'ihi ing atase ngangkat watu. Jadi ngumpul, ayo diangkat iki watu iki apa sih aku teng nglebokne wong lanang iki nang neraka kok malah nutupi gitu. Falam yutiqu mongko ora kuat sapa malaikat dueng ngangkat watu mau. Tumasiko mongko kemudian digiring digiring apa bihi rajul. Kemudian rajul ini digiring lagi ila babin, tutup kan lawangnya kebuntu kan, ila babin maring pintu akhara kang liya yang lain. Digiring wis liwat pintu neraka, tibae pintu neraka kae kita ya. Kita pintu nerakane kae. Wis liwat iki ceritanya gak lewat jendela ya. lewat pintu yang lain. Faidan dumadaan maneh. Tiba-tiba alaihi iku ing atase bab hajarun utawi satu. Ketika pindah ke pintu yang lain tiba-tiba sudah ada batu di situ. Ada satu batu lagi. Akharu yang lain mingal ahjar dari 7 batu tadi. Asab'ah yang 7. Falam yakdur atau qadara yakdur ya. Falam yakdur mongko tidak kuat, tidak kuasa, tidak kuat. Al malaikatu sapa malaikat ala rafi ngatasi ngangkat watu mau. Hatta siqa sehingga digiring maneh apa bihi rajul. Saking enggak yang kedua ini enggak kuat lagi, akhirnya malaikat bingung, wah golek maneh gitu. Karena malaikat itu kan kayak kita kalau kerja ngaturi SOP apa namanya nuruti SOP gitu. Nah, kita masih wah gampang kok intine ngene gitu ya. Malaikat enggak. Malaikat ya tugase iko caretane iko ate mati saiki ngono. Oh tiba malaikat juga tiba ada malaikat lain yang disuruh untuk bawa wong sing seneng silaturahim, salah satunya adalah dipanjangkan umur. Akhirnya malaikat iki gak sido iki aku. Nah, kira-kira gitulah. Jadi apa namanya, kita nggak tahu qada Allah. Kita nggak tahu kepastian Allah. Kira-kira gitulah. Malaikat begitu. Nah, akhirnya karena ada batu ya udah cari lain, wong ini sudah pasti Rasul ini di neraka. Versi dia ya, versi hisab, versi kalkulatornya. Faidan hajarun akhar min til ahjari sab'ah. Terus kemudian lagi ila sabil ababin nar digiring lagi ke 7 pintu lagi, 7 pintu neraka lagi. Digiring lagi.
Padha wa kana lan ana apa ana iku ala kulli babin iku tetep ing atase saben-saben pintu hajarun apa watu. Dan ternyata digiring 7 pintu itu tetap ada batu yang nutupi. Mintil kal ahjar. Saking batu dari yang 7 tadi. Titik. Summa sika mongko nuli kemudian digiring lagi apa bihi rajul ila tahtal arsy maring ngisore arsy. Nah, arsy ini konon arsy itu alal innallaha alal arsy tawa. Jadi arsy ini tempatnya Allah, tempatnya kira-kira enggak usah dibayangkan, Allah enggak boleh dibayangkan. Selagi bayangno gitu ya. Koyo iki enggak bisa. Itu berarti bukan Allah. Nah, kira-kira di meja sowan ke Allah lah. Malaikat sowan ke Allah. Faqalat kemudian matur sapa malaikat al malaikatu mature ngeten Rabbana anta ta'lamu bi amri abdika. Rabbana duh Gusti anta utawi panjenengan Gusti ta'lamu niku ngertos ngudaneni bi amri dini panjenengan bi amri dini kelawan bi amri abdika kelawan urusane hambamu iki. Ya Allah jenengan sing ngertos. Kula mboten ngertos niki wong wis jelas-jelas badhe teng neraka kok. Ana watu gak iso mlebokne gitu ya. Nah, niki jenengan sing ngertos. Maha tahu jenengan. Wa innas dune ing kita lana jidu ora nemu sapa kita malaikat sing ngomong iki. Lahu maling rajul sabilan apane? Sabilan ing dalan. Kita tidak menemukan jalan untuk ilan nar ke neraka untuk rajul ini masukkan. Faqala mengko dawuh ar-rabbu tabaraka wa taala kang moho luhur. Maka dawuh jawab sapa Allah pangeran. Abdi hambaku ashhadta nyekseni sira he hambaku kau telah menyaksikan al ahjaro ing watu falam tudayyi mongko ora nyiak-nyiakno atau tidak mensia-siakan apa ahjar hakoka ing hak sira. Kau telah bersaksi di depan batu tadi dengan batu tadi bersaksi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Maka batu-batu itu tanggung jawab. Ternyata tanggung jawab memberi hak jenengan, memberi hak kamu karena kau telah syahadat disaksikan batu. Diakad mono. Batu sekseni aku. Nah, gitu. Lah batune itu ketika kiamat itu memberi hak dia. Loh iya rek aku ben nyekseni rek gitu. Saksi itu kan adil kan. Saksi itu ya jujur. Akhirnya batunya ini kira-kira gitu Allah. Batu yang kau telah bersaksi di depannya mensaksikan bahwa syahadatain tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Itu hak batu itu telah membayar hakmu. Ketika ini kira-kira ditulung batu neling. Fa kaifa mongko kaya apa udhi'u nyia-siakan ingsun Allah ana sapa Allah ingsun Allah hakoka ing sira ing hak sira. Batu saja begitu, bagaimana aku bisa mensia-siakan atau tidak memperdulikan hakmu gitu loh. Karena syahadat tadi batu saja nolong gitu. Masa saya enggak nolong kau telah bersaksi bahwa aku Tuhanmu. Wa anna syahidun bi syahadatika wa ana utawi ingsun Allah ini kata Allah. Wa ana utawi ingsun Allah syahidun iku zat yang mensaksikan bi syahadatika kelawan syahadatmu. Itu bilang ke rajul mau. Qala dawu sapa Allah adkhilu masukno lebokno gitu adkhilu lebokno he malaikat hu ing rajul aljannata ing swarga maka masukkan he malaikat hambaku ini ke surga. Malaikat SOP lho. SOP ini kok ngene gitu. Karena kalah sama wong nuruti karo Allah. Nah, ini sama kayak Mas Adi misalnya. Iki buku iki kudu dikirim ke sana gitu ya. Ini kata pimpinannya. SOP-nya begini. Tiba ditolak. Habis itu matur ke pimpinan.
Ya apa iki Pak Bos gitu. Ya wis bukune PN gitu. Mas Adi, karena Mas Adi ini kayak ibaratnya kayak malaikat, aku nurut SOP. Ya apa sih jarene SOP ini gini, ya wis. Kan nggak mungkin bicara begitu karena menurut bos dan ini kebijakannya di bosnya pengguna anggaran, ya udah langsung kira-kira. Ya Allah sallallahu Muhammad. Nah, kita sambil mikir, insya Allah kita benar-benar sudah bersaksi lah, syahadat lah. Sholat ya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Nah, tapi namanya semua harus diilmuni ya. Saya pernah bilang afdhaludz dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam itu ya enggak sekedar fadzkur. Fa'lam itu alimah itu ilmu itu loh. Maka diilmuni, bukan di fadzkur sekedar diucapkan saja. Maka karena itulah kita terus belajar itu kan karena fa'lam. Nah, bisa jadi kita hanya syahadat saja gitu. Mari kita habis ini kita resapi syahadat bareng. Bener-bener syahadat disasekno apa iki? Apa ketan, onde-onde gitu. Ya, sapa ngerti lho yo. Enggak apa-apa. Watu ae iso apalagi nanti ini kita makan gitu. Paving ya. Oke, falamma qaruba mongko nalikane parek. Landar. Sapa rajul min babil jinani saking pintu surga. Idan tumadaan abwabuha utawi pintu-pintu surga mau mughallaqah terkunci, wis dikai keluasan oleh Allah, wis masuk surga gitu ya. Ternyata ketika di pintu surga terkunci, fajaat mongko datanglah apa sing teko syahadatu alla ilaha illallah, datanglah ucapan la ilaha illallah. Datanglah syahadat ini, la ilaha illallah ini datang karena apa? Selain Allah itu khalik, Tuhan. Berarti selain Allah makhluk. Kita makhluk, jajan makhluk. Berarti syahadat itu ucapan itu makhluk apa enggak? Makhluk karena selain Allah. Saksikanlah bahwa jangan dikira makhluk itu kita terus hewan gitu. Jangan dikira itu. Ucapan kita itu makhluk. Karena kersane Allah itu ucapan kita makhluk. Meskipun ada di beberapa sholawat itu ada ila syukurun wala harokatun, meneng obah itu ya pangeran gitu. Tapi intinya itu makhluk. Lah, ketika mau batu 7 tadi itu menyelamatkan punya tanggung jawab menyelamatkan orang yang bersaksi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu hanya di tahapan nyelamatkan toko malaikat mau. 7 kan, nah 7 pintu neraka ini untungnya nggak pitu ya. Kira-kira abdi ini ngerti ngono nggak sak truk. Jadi artinya, itu nyelamatkan itu. Setelah itu ya udah Allah ya udah berarti masuk surga. Ketika pas masuk pintu surga, ternyata pintunya terkunci. Akhirnya ditolonglah yang terakhir apa? Persaksian bahwa la ilaha illallah itu muncul. Allahu a'lam sebagai wujud apa ya syahadat, karena sama kan kita kalau di kubur itu kan diceritakan ya kita ditemani korin, bukan corona ya, korin itu ya artinya temanmu apa ya dulur kita. Kalau konsepsi Jawa ada dulur papat limo pancer ya, amal kita itu yang nemani dulur-dulur kita itu namanya lah, kira-kira wujudnya begitulah ya. Intinya ditolong oleh syahadat la ilaha illallah. Gafutikat kemudian terbuka al abwabu apa pira-pira pintu kulluha ya sekaben apa fadakhala mongko masuk arajulu sapa wong lanang, kemudian pintu terbuka. Nah, semoga kita habis ini mari kita syahadat bareng, karena nganyar-nganyari syahadat terus itu penting, terus syahadat itu penting. Monggo asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, ini apalagi ngaji Iqra biasanya kita bapak-bapak kan ada kan ini kan. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Raditu aku ridho, jadi mengucapkan la ilaha illallah, ora ono sing pangeran sing
disembah, ora ana pangeran sing iso nulung, ora ana sing zat sing iso ngekei bahaya, ora ana sing zat sing iso ngekei penyakit, obat dan yang lain kecuali Allah. Dengan ridho itu terjemahannya kita ngaji setiap ngaji Iqra itu. La raditu billahi robba. Terus kemudian aku ridho bahwa Muhammad utusan Allah. Oke, lanjut. Tinggal satu paragraf ini. Wahaka, ini ada cerita lagi. Wahakalan menghikayatkan, menceritakan al imamu sapa Imam Az-Zahid Sayyidil Mufti rahmatullah alaih an abihi al Mufti. Menceritakan Imam Zahid As-Sayyid Mufti menghikayatkan dari cerita ayahnya al Mufti rahmatullah taala alaih. Amin. Dawuhnya begini, dawuhnya ayahnya yang diceritakan. Qala inna Musa, sesungguhnya Musa, Nabi Musa sholawatullah alaih. Amin. Sesungguhnya Musa naja itu munajat, berbisik munajat sapa Musa rabbahu ing Gusti Allah, pangerane Musa. Faqala mongko dawuh munajate Musa itu begini. Ya Rabbi, duh pangeranku, khalaqta jenengan menciptakan, dadekaken panjenengan kholqon ing makhluk, wa rabbaita lan ngatur atau ngerawat, tarbiyah, mendidik, merawat apa sapa panjenengan hum ing makhluk. Jenengan ya Allah, jenengan menciptakan makhluk kemudian ya merawat, ya tanggung jawab menghidupi makhluk. Binimatika dengan nikmat panjenengan, warizkika dan rezeki panjenengan. Ini dungane munajat Musa. Summa taj'alu, kemudian jenengan dadosaken ya Allah hum ing makhluk yaumal qiyamati ing dalem kiamat, finarika ing dalem neraka. Jadi Nabi Musa ini suatu saat Nabi Musa mungkin gelisah dan munajat. Ya Allah Tuhanku, Kau kan yang membuat makhluk, jenengan sendiri kan yang memberi rizki, memberi kehidupan makhluk. Lah apa jenengan pas ketika makhluk-makhluk meninggal, kenapa jenengan masukkan ke neraka? Bukankah yang menciptakan juga jenengan? Gitu kira-kira ini ada komplain gitu ya. Munajatnya di jadi ono sing kene sing biasa komplain nang pengiran. Munajat itu artinya ya kalau nabi ya kayak komplain itu ya, bukan komplain lah. Bertanya. Ya nabi ya maklum gitu ya. Ini sebenarnya wujud rasa sayangnya Nabi Musa kepada umatnya. Lu jenengan nek nyiptakan kok kenapa dimasukkan makhluk-makhluk jenengan buat sendiri, ciptakan sendiri kok dimasukkan neraka gitu. Ini jawaban Allah. Fa'auha mongko kemudian ngekei wahyu, turunlah wahyu. Allahu sapa Allah nurunna wahyu ilahi maring Musa. Kemudian Allah menurunkan wahyu ke Nabi Musa. Wahyunya begini. Ayya Musa, in bahwasanya ya Musa, hai Musa, berdirilah. Fazro, bercocok tanamlah. Nanduro siro, zar'an ing tanduran. Berdiri ya Musa, wahyunya begitu. Terus kemudian tanamlah biji-bijian. Fazaro'a mongko nurutir, Nabi Musa nuruti. Fazaro'a mongko Nabi Musa menanam hu ing zar. Wasakolan kemudian nyirami sapa Nabi Musa hu ing tanduran mau. Wakoma kemudian merawat, atau ya wakoma artinya ya merawat, artinya merawat sapa Nabi Musa alaihi ngatasi zar. Dan kemudian Nabi Musa merawat, kemudian nuruti wahyu Allah. Nah, ini sing kita yang seneng ngerawat ini mungkin yang niru ini. Hatta hasodak, sehingga hasoda itu saya artikan panen. Hatta hasoda kemudian panen. Sapa Nabi Musa hu ing tanaman tadi. Kemudian tanaman itu dipanen Nabi Musa. Wadasalan kemudian ngidak-ngidak. Selain panen, Nabi Musa juga menginjak sapa Nabi Musa hu ing tanaman tadi. Faqala mongko dawuh sapa Allah lahu maring Musa. Kemudian ada wahyu lagi. Ma fa'alta, ma ing apa fa'alta nglakoni sira.
Nabi Musa bizar'ika kelawan tanamanmu ya Musa. Apa yang kau lakukan, yang kau kerjakan pada tanamanmu itu? Jawabnya Nabi Musa, qad rafa'tu sungguh teman-teman wis mengangkat ingsun hu ing tanaman. Sungguh aku telah menumbuhkan tanaman-tanaman tadi, mengangkat. Nukulne qala mongko dawuh mali Allah sapa Allah taala. Fama tarokta fama tarokta minhu syai'an. Fama kenapa kau meninggalkan ya Musa? Ada yang kau tinggalkan. Gitu. Kau kan tadi yang menanam. Kenapa ini yang ada yang kau tinggalkan gitu kira-kira? Dawuh Nabi Musa, ya Rabbi, ma taroktu, ya Rabbi duh ya Allah pangeranku. Ma taroktu ora ninggal ingsun. Illa ma angin ing sesuatu berarti tanaman mau. La khaira kang ora ana kebaikan. Iku maujud ma lahu maring ma lahu keduwe. La khaira kang ora ana kebaikan iku maujud fihi ing dalem tanaman mau. Ya Allah, aku wis berusaha ngangkat nukul nih ngerawat. Dijawab Allah, kok ono sing sampean ijak-ijak. Aku sudah berusaha ya Allah, tidak meninggalkan satupun tanaman yang saya tanam, kecuali yang saya tinggalkan adalah tanaman yang tidak ada baiknya, tidak ada kebaikan di dalam tanaman itu. Bahasane biji itu gabuk, wakai menjajane iki. Kabehan iki. Barakallah, amin amin. Kira-kira begitu. Kemudian qala dawuh sapa Allah. Ini dawuh intinya. Wahyu dan dialog, kayak dialog wahyunya. Qala kemudian dawuh sapa Allah, berfirman Allah. Ya Musa, he Musa. Fa inni mongko sedune ingsun sesungguhnya aku ya Musa. Udkhilu iku adkhala yudkhulu bakal memasukkan annaro ing neraka man ing wong la khaira kang ora ana kaapian iku maujud fihi ing dalem man. Jadi wahyunya itu kayak dialog. Ini Nabi Musa kok nandur, mari ngono nuntul begitu nandur itu. Musa. Lah apa kon mbok tinggal iku? Kok gak tanduranmu kok ono sing mbok ide, ono sing mbok panen. Itu kenapa itu? Kok enggak panen kabeh gitu? Ya iki tak tukulno gak tukul ya Musa gitu. Kira-kira gitulah, kira-kira gitu. Nah, sehingga begitu kira-kira ini saya bayangkan ketika udah lama, oke, paling gampang, paling cepat nandur apa sawi ya. Sawi, nandur kangkung, cepet kan? Nah, begitu tukul ono sing diida, ono sing dikineh apa ditaju maneh gitu ya. Nah, tanya Allah paling iki kayak Allah bales. Loh, kenapa kok tinggalkan satunya? Kan awalnya kan begitu kan? Ya Allah jenengan nyiptakno makhluk. Sing ngrawat jenengan, sing ngekeki rezeki jenengan. Lah apa kok besok ada yang masuk neraka? Dibales karo Gusti Allah. Wahyune balesan ini. Jawabannya begitu. Ya Musa, sesungguhnya aku Allah akan memasukkan orang ke neraka. Siapa orang itu akan memasukkan neraka? Orang-orang yang tidak ada satupun kebaikan. Ini balik mana ke hadis tadi apa? Nek bar nglakoni kesalahan fa'at bihu hasanah. Kongkon embel-embeli apa? Kongkon nutupi atau nerusno dengan nembeli dengan kebaikan. Itu hadisnya begitu, hadis-hadis itu. Terus ini terakhir. Waqala akhirnya dawuh lagi Nabi Musa. Man huwa man iku sapa man utawi sapa huwa man iku sapa huwa utawi orang yang la khaira tadi. Sapa wong model ngene iku ya Allah? Qala dawuh Allah, firman Allah, alladzi yastanqifu ayyaqula la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dawuh Allah. Jadi Nabi Muhammad itu memang ini zaman Nabi Musa, tapi Nabi Muhammad sudah dikenal oleh para nabi karena
Ada hadis tadi laulaka ma khalaqtul aflak. Andaikan tidak ada engkau ya Muhammad, Nur Muhammad tadi itu, maka aku tidak akan ciptakan galaksi dan seisinya. Itu kata Allah. Makanya dari Adam sampai sebelum Nabi Muhammad ya sudah syahadatnya ya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, siapa ya Allah yang masuk wong gak ono apike? Gitu ya. Nabi Musa ya bingung, umatku ya bingung nih. Siapa itu? Dijawab Allah, alladzi iku wong yastangkifu yang gumede atau ogah-ogahan. Kalau di kamu saya cari itu yastangkifu itu dari istangkafa, itu dari nakafa, tidak suka. Istaf'ala berarti ya ada nuansa niat litolap gitu ya. Berarti ogah-ogahan lah, nggak sekedar benci gitu. Ogah-ogahan atau gumede. Ogah-ogahan itu nggak mau dengan ada dibarengi sifat sombong. Ogah-ogahan gitu. Bahasanya wong Jawa nggak paten gitu ya. Nah, itu adalah siapa orang yang akan dimasukkan neraka yang tidak ada bagusan sama sekali, sama kayak tanduran mau yang diinjak-injak tadi, adalah orang-orang siapapun berarti alladzi yastangkifu yang ogah-ogahan atau gumede moh dengan sombong ayyakula ing yento ngucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi inilah makanya nek wis ana wong ngucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ya kita yakini orang itu ya punya potensi keselamatan. Masih atau wongnya gak soleh. Yang hadisnya begitu. Nah, bukan iku kan ucapane tok. Zahire ya apa? Lho aku gak iso nglawan hadis. Hadisnya begitu kok ngucap ayyakula la ilaha illallah. Mari kita tutup ngaji ini, semoga bermanfaat. Kita disaksikan banyak inilah ono sing nguping mungkin ya gitu ya. Pengen ngaji gitu ya. Kita bersaksi, sama-sama saksi kan. Misalnya aku ben ono sing apa jenenge di naudzubillah misalnya bernasib yang sama, Mas Indra tak teko yang ndek nyakseni aku. Bisa berani. Mas Indra kan dan kita semua kan nyaksikan aku ngucap la ilaha illallah. Ihdinas siratal mustaqim, mari kita tutup ngaji pada malam ini dengan ucapan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alafu minkum ihdinas siratal mustaqim wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.